Hai, kembali lagi sama Cici. Seperti biasa, aku pasti nanyain kabar kalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, baik fisik maupun mental. Untuk yang lagi berkegiatan di luar, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, dan bawa hand sanitizer. And ya, segmen kali ini aku mau bahas sesuatu yang menurut aku agak sensitif dan berat, tapi aku bakal bawa alurnya ke arah lebih ringan agar mudah dipahami. Jadi, aku ambil tema yang selalu ada di momen lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang akhirnya aku beri judul Sebuah Maaf. Kata maaf, seperti yang kita tahu, pasti udah gak asing di telinga kita, bahkan sering didengar tiap hari. Kayak, maaf ya gak sengaja, maaf mau tanya, atau maaf ya aku mencintaimu tanpa izin. Asik. Tapi pembahasannya gak bakal ke situ kok. Podcast kali ini mengarah ke sulitnya memaafkan, di mana diri kita terkadang tidak mau memberi maaf atau menoleransi kesalahan orang lain terhadap diri kita. Sehingga rasanya sulit sekali memaafkan hal itu. Meskipun kata maaf sudah keluar dari mulut kita sendiri. Aku yakin kenapa kita sulit memaafkan dia, entah itu teman kamu, sahabat, saudara, keluarga, bahkan orang tua. Itu berarti tindakan atau ucapan yang mereka kasih ke kita udah di batas wajar atau batas kesabaran kita untuk menerima hal tersebut. Let's say untuk korban bully. Apakah semudah itu kata maaf bisa menyembuhkan luka fisik atau luka batinnya? Kalaupun dia mendapatkan kata maaf, apakah bisa mengembalikan kondisinya ke semula? Enggak dong. Itu membekas jelas di memori. Kita nggak tahu seberapa besar dia nahan semuanya sendirian. Kita juga nggak tahu seberapa takut dia buat pergi ke sekolah, pergi kerja, pergi main, atau bahkan keluar rumah. Apa hak mereka ngelakuin itu semua? Terus apa hak mereka ngomong kayak gitu? Mereka bisa semena-mena ke aku. Lah ngapain aku maafin? Emang gampang ngelupain itu semua? Cuman dengan kata maaf? Terus udah selesai gitu? Terus gimana sama aku? Terus gimana sama rasa takut dan trauma aku? Apa itu gampang hilangnya? Mungkin untuk mereka yang melakukan pembelian, itu tuh dianggap hal wajar. Makanya mereka gampang ngelakuin itu. Tanpa mereka tahu, efeknya sangat besar untuk diri kita sendiri. Atau untuk korban dari orang terdekat, yang sedari kecil mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, juga mendapatkan pengabaian dari lingkungan keluarga. Apakah perbuatan atau perkataan negatif dari mereka itu cukup dengan kata maaf? Apa kata maaf itu setimpal dengan apa yang aku rasain sekarang? Semurah itukah mental aku? Semurah itu rasa sakit aku? Atau semurah itu tangisan aku? And you just say sorry? Kalian lupa apa yang udah diperbuat? Am I joke to you? Tanpa mereka tahu, kalau yang mereka perbuat itu mengganggu diri aku, pikiran aku, fisik, bahkan mental aku loh. Aku paham dengan konsep maaf memaafkan, di mana kita mendapatkan kata maaf dari seseorang, lalu memaafkannya dengan kata, iya aku maafin, aku gak apa-apa kok. Apa itu selesai? Hey, you forget about the trauma. Kalian lupa bahwa apa yang udah diperbuat ke aku, itu ada imbasnya. It's not that easy untuk memaafkan. Mungkin kalau di mulut udah, tapi enggak buat hati. Kamu pasti pernah kan ketemu sama seseorang yang sebenarnya dia itu udah minta maaf, tapi kamu masih sakit hati atas sikap atau ucapan yang terdahulu. Apalagi kalau tahu dia hidupnya baik-baik aja. Nggak adil kan? Dimana
kamu sekarang terpuruk, tapi mereka kayaknya baik-baik aja deh setelah apa yang mereka perbuat. Kok malah aku sih yang terpuruk? Udahlah, maafin aja. Dia kan cuma bercanda. Kamu tuh harus maafin mereka. Soalnya mereka kan orang tua kamu. Maafin aja sih, orang masih saudara. Udah, maafin aja. Salah sendiri kamunya begitu. Kata-kata yang tadi sederhana kan? Karena mereka nggak ngerasain apa yang udah kita laluin. Mereka nggak sadar bahwa itu berpengaruh untuk kehidupan kamu saat ini. Aku pengen mereka ngerasain hal sama. Aku pengen mereka hancur. Aku pengen lihat apakah kalau mereka di posisi aku, mereka bakal kuat. Aku yakin mereka bakal sadar sesulit itu memaafkan dengan hati yang tulus. Mungkin sikap ini terlihat lebay atau egois. Tapi hati itu gak bisa dibohongin. Butuh waktu untuk menerima hal negatif yang menimpa kita. Karena menurut aku pribadi, maaf itu mahal. Kenapa? Karena gak semuanya bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ingat, kita manusia yang punya perasaan. Bisa merasakan bahagia dan bisa merasakan kesedihan. Mungkin kita bisa memaafkannya atas apa yang udah diperbuat. Tapi butuh waktu. Jangan terus memojokkan aku kalau aku tuh harus maafin mereka. Karena mereka saudara lah, teman, atau bahkan keluarga. Please lah. Aku butuh waktu. I'm not bad person. Aku cuman butuh waktu untuk benar-benar memaafkan mereka dan ikhlas. Mungkin ini egois, tapi yang tahu perasaan aku tentang hal ini cuman aku sendiri. Dan mereka harus sadar, kata maaf itu mahal karena gak semudah itu menyembuhkan luka. Buat kamu yang udah bisa memaafkan orang-orang yang sudah bersikap negatif terhadap kamu benar-benar hebat loh. Karena menurut aku pribadi, rasanya masih sulit menerima. Kamu udah ikhlas, dan melupakan itu adalah sebuah kekuatan untuk diri kamu sendiri. Dan juga buat kamu yang masih sulit menerima kata maaf, gak apa-apa. Memaafkan itu memang harus ikhlas, tidak dengan paksaan. Biar nantinya ketika kita bertemu dengan orang yang dimaksud, hati kita udah lega dan tidak mau mengungkitnya lagi. Anyway, waktu itu aku buka manifest ya di akun Instagram aku. Dan yang menurut aku lucu tuh, rata-rata pada titip salam. Tapi gak apa-apa, aku seneng kok. Mereka titip salam untuk teman, mantan, saudara, bahkan doinya. Rata-rata sih pada bilang, semoga sehat selalu ya. Dan doa yang baik lainnya. Aku yakin doa itu gak bakal nyasar. Oke, aku lanjut. Aku bakal bacain doa manifest dari pendengar aku. Sebut saja Pororo dan Pengso. Itu nama samaran yang aku ambil dari kartun Korea. Kalau Pororo kalian udah pasti tahu ya. Sedangkan Pengso, ya silahkan cari di YouTube. Dia juga penguin. Oke, dari Pororo, dia bilang kayak gini. Kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan langsung menghakimi. Emangnya kamu tahu kondisi seseorang yang kamu gituin? Bisa aja mereka lagi down banget. Udah sedih, malah makin sedih. Nice Pororo manifestnya. Oke, dilanjut dari Pengso. Pengso bilang kayak gini. Hidup penuh dengan orang yang palsu. Tapi sebelum kamu menilai mereka, pastikan kamu bukan salah satunya. Oke, good. Bagus, Pengso. Bagus. Oh iya, sebelum segmennya berakhir, aku waktu itu nemu kata-kata bagus dari TikTok. Kata-katanya kayak gini. Bukan masalah memaafkannya, tapi menghilangkan bekas luka tidak cukup dengan kata maaf.